Kalau memang tidak boleh ada hasil selain dari gaji, ya naikkan gajinya sesuai profesional, kan gitu aja. Oke. Kalau memang tidak mau. Oke, saya Karena mau ke Mbak tentara juga Bivitri. itu manusia, Oke, bukan baik Pak robot, Soleman. kan Mbak gitu. Bivitri. Pasal mengenai larangan berbisnis menuai sorotan yang dikhawatirkan terganggunya profesionalisme TNI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjaga pertahanan negara. Selengkapnya kita bahas bersama pakar hukum dan pengajar Jentera Institut, Bivitri Susanti. Ada juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Pak Soleman Ponto. Pak Soleman, Mbak Bivitri, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar Selamat baik. sore. Oke, saya mau ke Mbak Bivitri dulu. Mbak Bivitri, kalau alasannya adalah soal kesejahteraan, yang dicontohkan juga soal bisnis-bisnis kecil menengah, ini sajakah alasan yang Anda lihat soal revisi atau ada lagi? Di balik itu saya kira kita harus cek lagi ya sebenarnya tujuannya apa. Tapi kita semua paham bahwa kalau kita baca literatur secara jernih soal bisnis militer itu bukan soal warung tentu saja. Yang kita bicarakan adalah bagaimana makanya dulu keluar pasal 39 di Undang-Undang TNI itu karena pada tahun 99, 98 dimulainya kita berbicara soal menghilangkan peran TNI dalam berbagai aspek. Jadi kalau kita lihat pasal 39 yang sekarang itu tadi ditunjukkan ya, secara keseluruhan kan tidak hanya bisnis yang disebut di situ, tapi juga persoalan-persoalan politik, anggota partai politik, dan lain sebagainya. Jadi intensi dari pasal 39 yang awal adalah bisnis militer dalam arti yang tentu saja kita harus berbicara soal satu persaingan usaha yang seringkali menjadi tidak sehat karena kita paham dalam masyarakat kita kekuatan TNI itu sangat kultural, sangat kuat sekali. Dan kemudian kita juga berbicara soal imunitas yang memang dimiliki oleh TNI karena kita punya sistem pengadilan yang masih menempatkan subjek dari sebuah tindak pidana ketimbang objek tindak pidananya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang dimaksud oleh pasal 39. Bukan buka warung, bukan tukang, bukan maksudnya pengemudi kendaraan-kendaraan online. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi seandainya itu yang ditakutkan, silakan diperjelas saja apa yang dimaksud dengan bisnis. Karena yang bisa diduga adalah kalau mau dikembalikan ke masa lalu, memang bisnis militer itu sangat kuat. Bukunya itu banyak sekali sampai sekarang. Bahkan dulu ada satuan tugas khusus dengan para ahli hukum, kawan-kawan saya ikut waktu itu, untuk membereskan bisnis militer. Termasuk dalam bentuk berbagai macam yayasan waktu itu yang membuat juga ada letter of intent dari IMF untuk membenahi persoalan-persoalan bisnis militer ini. Jadi kita jangan lupa sejarahnya dulu. Oke, butuh kejelasan bisnis. Nah, kalau Pak Soleman melihatnya, adakah yang diakomodasi atau siapa yang diakomodasi sebenarnya lewat revisi undang-undang ini, Pak? Oke, begini. Kita lihat undang-undang ini kan sudah 20 tahun. Dalam 20 tahun tentunya kita melihat, oke, kalau tentara dilarang berbisnis, maka jadi tentara profesional. Kalau tentara profesional, bayarannya ada profesional dong. Supaya itu seimbang. Kan begitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Tidak. Bayarannya. Jadi itu aja. Kalau memang tidak berbisnis, zaman itu tentara menerima. Oke, kita itu kebiasaan tentara. Jalankan dulu, nanti setelah itu baru ajukan keberatan. Setelah 20 tahun baru kita ajukan keberatan. Bahwa ternyata setelah bisnis tidak ada, apa yang terjadi? Kasus Ciracas, kasus di Medan. Itu apa? Artinya mereka berbuat hanya untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak berbuat, dia mati. Tapi dia berbuat, dia bisa hidup, bisa mati. Yang disampaikan tadi itu oleh Kababinkum, betul. Saya Aspam, kalau menemukan hal seperti itu saya hukum. Karena bisnisnya itu jauh sekali dari warung sampai yang disampaikan Mbak Bivitri. Ya betul. Karena saya yang tukang menegakkan aturan itu, miris memang melihat. Memang miris melihat. Tapi kalau memang sekarang ini tidak diangkat, ya bayaran profesional, hitung profesional. Mana mungkin bisa hidup di Jakarta seorang sersan ya, bukan sersan saja take home pay-nya 3 juta. Bagaimana mungkin? Lalu kita paksakan dia dari pagi sampai malam bekerja. Kalau kamu nanti malam naik ojek, saya hukum. Saya tukang hukum zaman itu. Waktu saya menjabat Aspam. Miris.
Tapi aturan is aturan, itu TNI. Sehingga sekarang mereka minta bukalah keran ini. Kita lihat lagi kasus Teddy Minahasa, polisi itu polisi. Apa yang terjadi? Untuk mendapatkan kesejahteraan, narkotik yang dijual, itu gimana coba? Nah itu tadi. Nah untuk menjaga profesionalitas, Mbak Bivitri melihatnya, apa yang harus dilakukan Mbak Bivitri? Ya. Baik. Terima kasih Pak. Saya kira kita jadi bisa melihat sama-sama bahwa akar masalahnya adalah kesejahteraan. Nah artinya yang ingin saya katakan justru sebuah legislasi, sebuah undang-undang, sebuah kebijakan itu harus menyelesaikan akar masalahnya. Jangan sampai dia membuat suatu peraturan, kemudian peraturan itu tidak menyelesaikan akar masalahnya, hanya menyelesaikan gejalanya yang kasat mata, sehingga akhirnya membuka peluang dari penyalahgunaan yang mungkin terjadi di lapangan. Nah, jadi kalau memang ada masalah kesejahteraan, berarti adalah tugas negara untuk memperbaiki sistem di TNI sendiri, bagaimana caranya supaya kesejahteraannya membaik. Lebih ke situ sebenarnya jalan keluarnya, ketimbang mencabut ketentuan mengenai larangan bisnis. Karena kalau mencabut ketentuan mengenai larangan bisnis, kekhawatirannya adalah nanti akan lebih banyak lagi jenis-jenis yang tidak bisa kita antisipasi sekarang, dan akhirnya menjadi legal, dan akhirnya juga akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Karena yang saya katakan tadi, kita harus mengakui bahwa dalam masyarakat kita, tentara itu memang punya posisi yang sangat kuat di masyarakat. Lebih dihormati dan lain sebagainya. Artinya, this is bad for business. Nanti ada persaingan usaha tidak sehat. Kalau legal dilakukan ya, ada pemilikan saham di banyak perusahaan misalnya begitu. Atau misalnya juga, itu tadi, misalnya ada penyalahgunaan wewenang, misalnya tindak pidana korupsi. Kalau dalam sistem pidana kita ini sekarang, militer itu tidak bisa kena misalnya undang-undang tipikor, tapi dia diadilinya di pengadilan militer yang sangat berbeda sistemnya dengan pengadilan khusus tipikor, misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan akhirnya mudaratnya itu jauh lebih banyak karena akar masalahnya tidak disasar. Jadi saran saya, kalau memang ada masalah seperti itu, mari kita bongkar sama-sama. Akar masalahnya kesejahteraan itu berarti mari kita perbaiki bersama. Entah nanti kenaikan gaji, entah sistem karir, dan lain sebagainya. Pak Soleman, yang dicontohkan tapi adalah istri dari prajurit TNI yang berbisnis. Kemudian juga kalau itu tidak dihilangkan, usaha ya Pak, UMKM, kalau kita ikut membantu, itu bagaimana Pak? Ya betul. Jadi itu kalau undang-undang tidak dicabut, itu ditangkap sama Aspam itu. Yang nangkap, yang nyetir malam, yang jaga malam, itu ditangkapin semua. Karena bisnis dibilang tidak menghasilkan uang di luar gaji. Kan itu. Itu pelaksanaannya. Jadi kalau memang itu masih dipertahankan, ya membuat orang, ini penuh itu tahanan militer. Karena Aspam akan nangkap terus. Dan itu bukan jalan yang benar. Lama-lama berontak mereka. Itu karena saya pelaksana, saya bisa bicara karena saya pelaksana. Mulai dari itu tadi, yang nyupir malam, yang ngojek, yang punya salon, yang punya itu saya tangkapin semua itu. Karena kita banyak berpegang bisnis itu artinya tidak menghasilkan uang selain gaji. Kan itu. Baik. Mbak Bivit. Mbak Bivitri, tapi kalau misalnya diatur yang benar. Tapi kalau seperti tadi misalkan dibilang korupsi, tipikor TNI tidak bisa dihukum, itu saya tidak sependapat. Undang-undang tipikor itu bisa digunakan di dalam pengadilan militer. Itu sudah dalam, kita bisa lihat beberapa kasus. Dalam kasus satelit, dalam kasusnya Asabri, itu tipikor semua undang-undang yang dipakai. Jadi saya tidak bisa diterima kalau undang-undang tipikor itu tidak digunakan. Pak Soleman, tapi dalam perkembangannya kan bisa jadi tidak hanya UMKM, tapi juga bisa bisnis yang lebih besar. Gimana dong Pak? Ya contohnya apa yang terjadi di kasus Asabri, kan sama aja. Kalaupun ada penyelewengan, ya dihukum. Nah sekarang tinggal diatur. Jadi begini, sekarang kita tinggal atur. Kalau memang tidak boleh ada hasil selain dari gaji, ya naikkan gajinya. Sesuai profesional, kan gitu aja. Kalau memang tidak mau. Sama ke Mbak Bivitri. Itu manusia, bukan baik robot, Pak Soleman. Kan gitu. Mbak Bivitri, kalau Anda melihatnya, apa sebenarnya dampak yang paling harus diantisipasi kalau misalnya memang ini terjadi ataupun juga revisi ini dilakukan?
Yang jelas kita perlu ini deh, kalau memang kekhawatirannya soal kesejahteraan, sekali lagi, jalan keluarnya bukan bisnis. Karena kan masing-masing itu punya porsinya masing-masing. Sama kayak misalnya Mbak jadi wartawan. Ya silakan jadi wartawan, misalnya begitu ya. Saya akademisi ya, saya kerja mengajar, saya tidak mengangkat senjata, misalnya begitu. Karena kita semua punya porsi masing-masing. Artinya kalau memang ingin menjadi pengusaha besar, silakan tidak masuk ke dalam TNI. Nah, tapi saya paham kalau ada kekurangan-kekurangan dalam kesejahteraan. Tapi itu artinya jalan keluarnya adalah untuk membuat TNI tetap profesional dengan misalnya mempertinggi gajinya, misalnya begitu. Kemudian bagaimana dengan istri atau kerabat yang punya usaha kecil-kecilan? Kita bisa perjelas di aturan mainnya. Misalnya apa yang dimaksud dengan bisnis militer sebenarnya? Apakah buka warung kelontong adalah bisnis militer? Karena bahkan yang namanya UMKM dengan usaha yang bisnis biasa itu saja ada bedanya tuh. Ada maksimum asetnya berapa dan lain sebagainya. Lazimnya suatu peraturan perundang-undangan memang seperti itu. Mereka bisa didefinisikan dengan lebih rinci untuk pelaksanaannya. Jadi kalau memang itu yang dikhawatirkan istri buka toko kelontong, ada yang nyambi segala macam, silakan atur di situ. Tapi peluang untuk usaha itu yang saya kira kita harus hati-hati dengan itu. Karena sudah banyak terjadi dan literatur sudah banyak sekali, tinggal Google, bisnis militer itu kan keluar datanya luar biasa banyak. Oke, aturan yang lebih jelas dalam revisi Undang-Undang TNI. Terima kasih Pak Soleman dan Mbak Bivitri, sehat selalu. Ya, oke. Ya, terima kasih.